Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Rizal Nur Tauhid dari kelas 3C dengan NIM 2006266, Prodi PGSD Penjas. Di sini saya akan mempresentasikan ulang mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak, yang dimana pada waktu itu telah dipresentasikan oleh kelompok 1. Namun di sini saya akan mencoba mempresentasikan kembali dengan apa yang saya tangkap dan apa yang saya dengar. Baik, yang pertama itu ada definisi pertumbuhan dan perkembangan. Segala sesuatu pasti mempunyai definisi, seperti definisi pertumbuhan ataupun perkembangan. Menurut Supriyasa dalam Sarjanaku, perkembangan merupakan meningkatnya sel dan jaringan intraseluler, yaitu bertambahnya dimensi raga struktur badan ataupun seluruhnya, jumlah dimensi serta tingkatan pada sel. Organ atau individu diukur dengan kilogram dan gram. Untuk panjang diukur dengan sentimeter, meter. Usia tulang serta penyeimbang motorik. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu? Yaitu yang paling umum menurut para ahli genetik, yaitu faktor genetik lah yang sangat mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan, karena faktor genetik ini adalah faktor yang dibawa dari orang tua kita masing-masing, seperti dari ayah atau dari bunda. Faktor genetik ini juga bisa kita hilangkan namun tidak seluruhnya. Jadi terkadang ada faktor genetik yang sangat sulit untuk dihilangkan karena tidak terjadi pada anak tersebut atau turunan oleh ibu atau ayahnya. Dan yang ketiga itu ada fase perkembangan. Fase perkembangan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama fase bayi, fase anak-anak, fase anak-anak menengah, serta fase remaja. Baik, untuk fase bayi itu dimulai ketika si anak lahir dari umur 18 bulan kurang lebih sampai 24 bulan. Dimana pada fase ini anak sangat rentan terhadap cuaca, lingkungan, ataupun hal-hal yang mereka dengar. Untuk fase anak-anak atau balita dimulai ini pada saat masa bayi sampai 5 atau 6 tahun. Karena di fase ini anak-anak tersebut belajar berbicara, berjalan, merangkak, serta pada fase ini juga mereka mendengar apa yang mereka dengar, mereka menirukan apa yang mereka dengar, mereka melihat apa yang mereka tirukan apa yang mereka lihat. Jadi di fase ini orang tua sangat berperan penting untuk mendidik para anak-anak tersebut. Yang ketiga itu adalah fase anak-anak menengah, di mana fase anak-anak menengah ini anak-anak itu mulai untuk diperkenalkan kepada dunia pendidikan, di mana fase anak-anak menengah ini 6 sampai 11 tahun atau rata-rata usia sekolah dasar. Pada fase ini anak-anak mulai bermain dan belajar serta lebih banyak belajar serta bermainnya. Karena pada fase ini anak-anak ini cenderung merasa bosan ketika terus-terusan belajar, maka dari itu harus dibarengi dengan bermain. Yang keempat adalah fase remaja. Fase remaja ini yaitu berawal ketika 10 atau 12 tahun sampai 18 sampai 22 tahun. Fase remaja ini sangat rentan karena di mana anak tersebut mulai mencari jati dirinya sendiri, mulai tumbuhnya hormon, mulai tertarik kepada lawan jenis, atau yang biasa kita sebut juga ketertarikan kepada lawan jenis. Fase remaja ini sangat perlu diawasi oleh orang tua, karena jika dibiarkan maka mungkin akan terjerumus oleh lingkungannya ataupun
terjerumus oleh ajakan-ajakan temannya. Dan yang D, perkembangan gerak motorik. Perkembangan gerak motorik ini dipengaruhi oleh aspek biologis berkaitan dengan perkembangan tubuh dan otak. Jadi di mana pada fase ini perkembangan gerak ini si tubuh dan otak ini mulai berkembang, otak mulai bisa berpikir dewasa, dan pertumbuhan juga misalkan dari yang kecil menjadi yang besar, seperti itulah. Perkembangan kognitif, yaitu cara berpikir anak. Cara berpikir anak itu tentu berbeda-beda, setiap manusia mempunyai pola pikir yang sangat berbeda-beda. Maka dari itu pada fase perkembangan kognitif ini anak-anak mulai bisa berpikir secara rasional, emosional, dan sangat jernih. Untuk D, perkembangan afektif. Perkembangan afektif ini mengenai emosional dan perasaan, di mana sang anak atau manusia itu pasti mempunyai perasaan dan emosional. Emosional itu bisa terjadi ketika seseorang merasa dirinya itu sangat berbahagia. Emosional itu seperti perasaan ya, berkaitan atau berkausalitas dengan perasaan. Karena ketika kita bahagia, ketika kita sedih, ketika kita tersenyum, itu adalah perkembangan salah satu dari perkembangan afektif. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.